Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Rosikotonima dengan NIM 08011182429008, nomor absen 25 dari kelompok 2 praktikum algoritma dan pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan langsung nomor 5 modul, di mana soalnya itu membuat program yang mengelola inventaris barang di sebuah toko. Data yang perlu disimpan itu nama barang. Nah, ini valider ya seperti tadi. Menyimpan data barang dengan variabel nama barang, ya, nama, kode, nama dan kode dengan tipe data string, jumlah stok dengan tipe data integer, harga satuan serta total harga dengan tipe data float. Nah, untuk total harga itu dihitung dari jumlah stok dan harga satuan. Oke. Ini lanjut ini untuk ini kita menggunakan fungsi dan struktur ya. Ini menggunakan struktur dan fungsi, menggunakan fungsi ya. Jadi kita bacanya dari inmain dulu. Oke. Nah, jadi pertama-tama kita akan masuk ke program utama yang dimana kita akan mencetak nama barang, maksimal barang yang dimana sudah diisi itu 100. Dan barang inventaris tipe data barang dengan variabel inventaris dengan isi indeks itu maksimal barang tadi 100, serta memesan jumlah barang yang isinya 0 tipe data integer, serta pilihan dengan tipe data integer, dan terakhir kode hapus dengan tipe data string. Nah, kan proses nih, do itu proses. Jadi prosesnya itu langsung dia mencetak menu inventaris toko, tambah barang, tampilkan barang, hapus barang, dan keluar. Pilih menu 1-4. Ini menggunakan switch case. Kita akan menginput pilih menu dari 1-4 di variabel pilihan. Nah, ini spasi ya. Untuk pilihan, jika kita memilih pilihan tadi, pilihan kita berapa, kita akan mengecek nih pilihan kita tuh misal dari 1-4 tadi. Jika kita memilih 1, maka dia akan ke case 1. Case 2, case 3, dan case 4 itu tidak akan dibaca. Case 1. Jika apakah jumlah barang kurang dari maksimal barang, maka yang akan terjadi adalah tambah barang yaitu akan memanggil fungsi tambah barang. Nah, di fungsi tambah barang itu kita masuk ke sini. Mana tambah barang? Nah, oke nih. Di fungsi tambah barang ya ini menggunakan struktur. Oke, fungsi tambah barang di mana barang tipe data barang variabel inventaris dengan 0 indeks ya, dan juga variabel jumlah barang dengan tipe data integer. Nah, mencetak masukkan data barang ke jumlah barang ditambah 1, mencetak nama barang spasi, di mana nama barang itu akan kita input dan disimpan ke variabel inventaris indeks ke jumlah barang. Mencetak kode barang sama seperti ini tadi, masukkan kode, simpan di variabel inventaris dengan indeks jumlah barang, lalu mencetak jumlah stok, menginput inventaris variabel inventaris ya, mencetak jumlah stok, disimpan ke variabel inventaris dengan indeks jumlah barang, lalu mencetak lagi harga satuan, menginput lagi, dan juga ini spasi. Nah, selanjutnya kita akan mengecek nih inventaris ya dengan indeks jumlah barang. Ada proses inventaris ya, variabel inventaris dengan indeks jumlah barang itu dikali dengan total harga, di mana yang hasilnya itu hitung total harga ya, disimpan lagi nih ke sini, yang disimpan ke variabel hitung total harga. Nah, di mana terjadi proses lagi, yaitu inventaris jumlah barang dikali jumlah stok, inventaris jumlah barang dikali harga satuan. Lalu keluar dan jumlah barang terjadi perubahan. Mencetak barang berhasil ditambahkan. Dipanggillah ke sini nih. Dipanggillah ke sini ya. Jika tidak memenuhi, if tadi tidak memenuhi, maka dia akan langsung mencetak kapasitas inventaris itu penuh. Lalu berhenti. Break itu berhenti. Berhenti, keluar ya, keluar. Mengecek nih di sini.
cek. Nah, di sini cek. Jadi untuk do while itu tuh melakukan proses baru mengecek, gitu kan. Dilakukan nih proses, baru dicek nih pilihan itu tidak sama dengan apakah tidak sama dengan part. Jika tidak sama dengan part, maka dia akan keluar program. Begitu. Oke, lanjut ya. Jika dia memilih case kedua, maka dia akan memanggil fungsi tampilkan barang. Nah, untuk di fungsi tampilkan barang, itu nih, barang inventaris ya, yang ini tadi, ini seperti ini sama. Jika jumlah barang itu sama dengan 0, maka dia akan mencetak inventaris kosong. Nah, inilah hasilnya. Terus, jika tidak, maka dia akan mencetak daftar barang di inventaris. Nah, untuk I sama dengan 0, dengan kondisi I kurang dari jumlah barang, maka dia akan mencetak barang ke P1, nama barang, kode barang, jumlah stok, harga satuan, serta total harga. Jika dan terjadi perubahan, jika ini akan terus berjalan sampai kondisi tidak lagi memenuhi dan keluar dari for. Nah, keluar dari for, makalah inilah yang dipanggil, hasil dari inilah tadi yang dipanggil ke tampilkan barang. Lalu berhenti. Jika kita memilih case 3, maka kita akan mencetak masukkan kode barang yang ingin dihapus, spasi, menginput kode hapus, lalu hapus barang ya. Variabel hapus barang dengan inventaris jumlah, di mana ada parameter inventaris jumlah barang serta kode hapus. Maka program selesai. Nah, ini kita panggil maaf, ini tadi panggil fungsi hapus barang ya. Dimana untuk hapus barang itu sama seperti tadi ya, tapi dia ditambahin dengan kode cari. Kode cari itu tipe datanya string. Bool ya, tipe data boolean yang true false. Jika dia ditemukan, maka dia itu sama dengan false. Jadi salah. Kalau dia ditemukan berarti dia salah. Untuk I sama dengan 0 dengan kondisi I kurang dari jumlah barang, jika inventaris indeks I dikali kode itu sama dengan kode cari, maka ditemukan itu benar ya. Untuk J sama dengan I dengan kondisi J kurang dari jumlah barang dikurang 1, maka inventaris dengan indeks J itu dimasukkan ke terjadi proses inventaris di dalam indeksnya itu J ditambah 1 disimpan ke inventaris indeks J. Jika terjadi perubahan di J tidak memenuhi, keluar dari for, masuk ke if tadi. Nah, jadi kalau if tidak memenuhi, dianya langsung ke jumlah barang, terjadi perubahan jumlah barang dikurang 1. Nah, mencetak barang dengan kode cari berhasil dihapus. Lalu masuk ke for, terjadi perubahan di I, dan terusnya tidak memenuhi, keluar dari for. Nah, jadi kalau misalnya itu sudah memenuhi atau sudah terjadi sudah terjadi proses di dalam, sudah ditemukan atau sudah memenuhi, maka dia akan langsung berhenti gitu. Nah, keluar. Jika tidak ditemukan, maka dia akan mencetak barang dengan kode sekian, tidak ditemukan. Lalu keluar dan dipanggillah tadi di 3 ini tadi. Untuk case 4 itu terima kasih, program selesai. Dia akan mencetak terima kasih, program selesai. Berhenti. Jika kita tidak memilih dari 1 sampai 4, kita bisa memilih 5, 6 dan seterusnya, maka dia akan mencetak pilihan tidak valid, coba lagi. Lalu di sini kita masih melihat kondisi. Jika pilihan tidak sama dengan 4, maka proses akan terus berjalan gitu. Dia itu berarti kalau untuk do while itu menjalankan proses terlebih dahulu baru dicek kondisi. Jika while do, dia melihat kondisi dulu baru menjalankan proses seperti itu. Lalu keluar dari program. Oke, kita contohkan ya. Kita misalkan di sini dengan kita akan pilih 1 sampai 4. Saya mau menambah barang nih di sini kan. Nama barangnya lemari. Misal kode barangnya itu 04. Stoknya itu ada 20. Harga satuannya itu 100.000. Nah, barang berhasil ditambahkan. Terus saya memilih, ini barang ini berhasil ditambahkan. Saya mau menampilkan barang, saya pilih menampilkan barang. Nih, barang ditampilkan. Total harganya sekian. Terus saya mau menghapus barang. Astagfirullahaladzim. Maaf, saya akan menghapus. Masuk kode barang yang ingin dihapus. Kode barangnya tadi 04.
barang dengan kode 04 berhasil dihapus. Lalu saya pilih keluar. Terima kasih, program selesai. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.